Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang Basic Call Procedure atau sering disebut dengan BCP. Nah, kali ini diperuntukkan untuk training dasar bagi teman-teman sales pemula. Bagi teman-teman sales yang sudah senior, boleh juga sih untuk mengikuti materinya. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Pengertian dari Basic Call Procedure yaitu hal-hal yang dilakukan secara rutin dalam rencana kunjungan tim sales ke toko customer mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kunjungan tersebut lebih efektif dan menghasilkan penjualan yang lebih baik. BCP dianjurkan agar dilakukan secara bertahap dan mengikuti alur-alur yang sudah ditetapkan dan yang digarisbesarkan oleh peraturan perusahaan. Jadi, kesimpulannya, Basic Call Procedure ini adalah guidance atau panduan dasar bagi teman-teman sales dalam mengunjungi toko customer mereka. Umumnya, Basic Call Procedure terdiri dari 7 langkah. Nah, di dalam dunia sales biasanya dikenal sebagai 7 Step of Call Salesman. Nah, apa aja 7 langkah tersebut? Yaitu pertama adalah persiapan, kedua adalah perkenalan, ketiga merchandising, keempat presentasi, kelima suggest order, keenam handling objection, ketujuh administrasi. Nah, ketujuh langkah ini harus dilakukan secara berurut dan teratur. Tidak boleh dilakukan secara lompat dari step 1 langsung ke step 7. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas kunjungan Anda. Apa aja materi dari 7 steps ataupun basic call procedure ini? Yuk kita langsung masuk ke materinya. Step pertama adalah persiapan. Step persiapan. Sebelum tim sales kunjungan menemui customer mereka, hendaklah lakukan persiapan dengan mengecek beberapa poin berikut ini. Poin pertama, cek kondisi kendaraan Anda. Anda harus mengecek kondisi kendaraan Anda sebelum berangkat kunjungan ke toko customer Anda. Seperti apa pengecekannya? Yang pertama adalah cek kondisi bensin kendaraan Anda. Pastikan bensin Anda terisi penuh atau ada sebelum Anda melakukan kunjungan. Poin kedua yaitu cek kondisi ban Anda. Jadi Anda harus benar-benar mengecek kondisi ban kendaraan Anda dalam keadaan oke ataupun masih bisa digunakan. Poin ketiga yaitu cek kondisi rem kendaraan Anda. Nah, hal ini sangat penting karena Anda untuk mengendalikan kendaraan Anda lebih baik dengan kondisi rem yang stamina lebih baik. Banyak terjadi di jalan raya kecelakaan akibat dari remnya blong dan tidak diperiksa sebelum berangkat kerja ataupun sebelum Anda berangkat ke toko kunjungan Anda. Poin keempat yaitu adalah cek kondisi mesin Anda. Hendaklah Anda mengecek kondisi mesin kendaraan Anda sebelum Anda berangkat kerja. Pastikan mesinnya tidak mengalami kerusakan ataupun bisa dibawa melakukan kunjungan ke toko-toko customer Anda. Tujuannya ini adalah agar dalam kunjungan tersebut tetap lancar dan tidak ada kendala yang dapat mengganggu Anda selama dalam perjalanan kunjungan ke toko-toko ataupun ke outlet customer Anda. Nah, pastikan pengecekan ini dilakukan secara rutin sebelum Anda berangkat ke toko customer Anda. Masih di tahap step persiapan. Pengecekan poin kedua yaitu cek perlengkapan POSM Anda. Anda harus mengecek kelengkapan POSM yang dibutuhkan untuk didisplay di toko kunjungan Anda. Seperti Anda harus mengecek atau membawa pertama adalah poster, yang kedua seperti brosur, yang ketiga adalah flyer, keempat katalog ataupun POSM lainnya yang harus dibawa dan jumlahnya harus cukup dan kondisinya masih bagus. Nah, POSM ini berguna untuk menunjang penjualan Anda. Jangan sampai terjadi
apabila Anda sudah sampai di toko kunjungan Anda, ternyata POSM-nya tidak Anda bawa sama sekali. Nah, hal ini dilakukan lebih penting, yaitu mengecek kelengkapan POSM sebelum Anda berangkat ke toko kunjungan Anda. Nah, pastikan memang benar-benar Anda bawa dan masukkan ke dalam tas yang sering Anda bawa setiap harinya. Pengecekan poin ketiga, yaitu cek peralatan alat tulis Anda. Pastikan Anda membawa perlengkapan alat tulis Anda seperti ballpoint, penghapus, roll, double tip, ataupun peralatan yang lainnya yang dibutuhkan saat Anda kunjungan ke toko customer Anda. Sampai sekarang saya juga terbiasa membawa ballpoint di saku baju saya. Hal ini berfungsi tiba-tiba Anda dibutuhkan tanda tangan ataupun Anda harus menulis di atas kertas, ballpoint sudah tersedia di kantong baju Anda. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif Anda harus bisa terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Pengecekan poin keempat, pastikan Anda membawa road card ataupun namanya CRC. Setiap tim sales wajib mengetahui jadwal kunjungan toko setiap hari sebelum berangkat ke toko customer mereka. Nah, bagi teman-teman sales yang masih konvensional, masih menggunakan kartu kunjungan, hendaklah membawanya ke dalam tas kalian, jangan sampai lupa. Karena ini sangat penting untuk kunjungan kalian. Bila masih menggunakan stempel sebagai bukti kunjungan Anda, kartu kunjungan sangat membantu Anda untuk membuktikan bahwasanya Anda telah mengunjungi toko tersebut. Bagi teman-teman tim sales yang sudah menggunakan aplikasi ataupun web base, mohon persiapkanlah data yang dibutuhkan seperti download dulu jadwal kunjungan ataupun customer base Anda ke dalam aplikasi yang sudah disiapkan. Pastikan sinyal GPS kalian adalah aktif. Nah, jangan sampai ketika Anda sudah sampai ke tokonya, GPS-nya sudah nonaktif ataupun database yang dibutuhkan belum di-download sama sekali. Nah, pastikan pengecekan ini Anda lakukan sebelum Anda melakukan kunjungan ke toko pertama kalian setiap harinya. Pengecekan poin kelima, yaitu membawa bon penjualan ataupun form order serta notaratur yang dibutuhkan saat kunjungan. Bagi teman-teman tim sales, wajib memastikan membawa form order ataupun notaratur yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing. Bagi tim sales yang sudah menggunakan aplikasi ataupun web base, untuk proses order dan retur, pastikan fitur tersebut ada di dalam aplikasi dan sudah ready dan bisa digunakan sebelum Anda nantinya kunjungan di toko pertama Anda. Jangan sampai fitur dan aplikasi yang dibutuhkan tadi tidak bisa digunakan sama sekali. Pengecekan poin ke-6, yaitu mengetahui target penjualan harian Anda. Bagi teman-teman sales wajib mengetahui target penjualan harian kalian yang sudah di breakdown oleh atasan masing-masing sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, biasanya disesuaikan dengan time zone perusahaan tersebut. Di sini saya berikan contoh ada beberapa target yang dibagikan kepada tim sales. Yang pertama adalah call plan, yaitu target jumlah kunjungan outlet yang dikunjungi dalam sehari. Misalnya contoh 10 outlet per harinya. Kalian harus mengetahui berapa sih jumlah toko yang harus dikunjungi dalam satu hari tersebut. Jangan asal kunjungan ke outlet masing-masing, tetapi tidak tahu berapa sih jumlah toko yang harus dikunjungin. Yang kedua adalah effective call, yaitu target jumlah outlet yang bertransaksi dalam satu hari. Jadi teman-teman, bagi tim sales pemula wajib mengetahui berapa sih toko yang harus transaksi dalam satu hari dalam kunjungan Anda. Di sini saya contohkan adalah 8 outlet per harinya. Yang ketiga yaitu revenue, yaitu jumlah nominal uang dari hasil penjualan. Saya contohkan di sini adalah ditargetkan 10 juta dalam satu hari. Jadi dalam 10 toko dalam satu harinya yang menghasilkan penjualan itu adalah 8 outlet.
dan revenue-nya adalah 10 juta. Nah, apabila dibutuhkan untuk pengembangan mencari omset, Anda dibutuhkan mencari outlet baru, yaitu kita sebut adalah NOO, yaitu jumlah outlet baru yang diregister dari yang belum ada di customer base menjadi yang Anda register dan akan Anda kunjungin setiap harinya. Di sini saya contohkan adalah 2 outlet per hari. Oke, itu contoh dari beberapa target harian yang teman-teman sales pemula harus mengetahuinya. Jangan sampai Anda melakukan pemecahan bond ataupun Anda split menjadi beberapa outlet untuk mendapatkan effective call tersebut. Hal ini sangat haram dilakukan bagi salesman. Ingat ya teman-teman, kerjalah secara jujur agar mendapatkan berkah dalam pekerjaan Anda. Step kedua yaitu adalah tahap perkenalan. Di dalam tahap perkenalan ini adalah tahap di mana Anda pertama kalinya mengunjungi outlet untuk memberitahukan identitas diri Anda sebagai sales perwakilan perusahaan untuk mengenangani ataupun untuk menghandle outlet tersebut. Dalam periode waktu kedepannya, Andalah yang akan handle. Proses ini ditandai juga dengan salam perkenalan Anda dengan mengucapkan selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ataupun selamat pagi Koko, selamat pagi Cici, dan dilanjutkan dengan obrolan-obrolan lanjutan lainnya seperti tanyakanlah kabar si pemilik tokonya. Seperti, apa kabar Cici, gimana kabar baikkah, atau gimana kabarnya Koko, sehatkah? Sama halnya bila Anda memasukin rumah orang lain, maka harus ada tata krama dan salam sapa pembuka di depannya lebih dahulu. Nah, step perkenalan ini biasanya disebut dengan ice breaking. Biasanya kalau ice breaking-nya sudah bagus, maka proses selanjutnya akan lebih baik dan Anda lebih mudah masuk ke dalam komunikasi lanjutannya ke pemilik toko. Ya, masih dalam step perkenalan. Bagi tim yang sudah mengunjungi outlet ini sebelumnya, maka dapat melanjutkan pembahasan topik selanjutnya seperti yang pertama, mengetahui hobi pemilik outlet atau si owner. Apakah hobinya seperti ngopi, Anda jadi bisa ngajak ngopi bareng, ataupun misal contoh punya hobi lainnya. Yang kedua, Anda harus mengetahui ulang tahun si pemilik toko. Kedepannya, Anda bisa memberikan surprise seperti memberikan kado di saat si owner ulang tahun. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan outlet tersebut. Jadi Anda bisa mengetahui apakah kredibilitas si toko tersebut baik secara payment atau tidak. Yang keempat, mungkin Anda bisa mencari informasi lainnya. Hal ini membantu Anda mengidentifikasi secara lebih detail perkembangan outlet tersebut yang akan Anda handle ke depannya. Terus juga ini akan lebih baik ke depannya untuk Anda untuk lebih mudah memberikan support yang dibutuhkan oleh si pihak outlet agar omset Anda dapat meningkat lebih baik ke depannya. Ya, jadi gunakanlah step perkenalan ini agar Anda lebih dekat kepada pihak si owner toko ataupun pemilik tokonya agar hubungan Anda menjadi lebih baik. Nah, hubungan baik ini Anda bisa gunakan nantinya untuk mempengaruhi di saat Anda untuk melakukan suggest order dan closing penjualan Anda. Apabila Anda semakin dekat kepada pihak toko, maka impact-nya nanti omset Anda akan menjadi lebih baik. Ya, masih dalam step perkenalan. Kedekatan hubungan si tim sales dengan pihak outlet dapat dibangun mulai dari proses perkenalan ini. Dan diharapkan kedekatan emosional ini bisa dimanfaatkan dalam menunjang proses orderan Anda nantinya. Tim sales yang rajin mengunjungi toko tersebut dapat dinilai dari owner mengetahui nama jelas Anda dan jadwal kunjungan Anda di hari apa. Contohnya, si Andi nama salesnya dan kunjungannya di hari Rabu setiap minggu kedua dan minggu keempat. Nah, hal ini menandakan bahwasanya si sales
rajin kunjungan ke dalam toko tersebut, dan dia juga memiliki hubungan baik kepada si owner toko. Tetapi, bila tim sales Anda hanya tanda kutip memenuhi tugas saja, ini dapat dilihat dari proses perkenalan ini. Seakrab apakah komunikasi mereka? Biasanya si owner tidak mengetahui nama jelas si sales tersebut dan hari apa kunjungannya. Karena apa? Karena si sales tersebut hanya memenuhi tugas saja, tidak membangun emotional bonding ataupun tidak membangun komunikasi baik kepada pihak owner toko. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah sampai warna dia abu-abu dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Step ketiga, yaitu merchandising. Step merchandising di sini artinya adalah proses kegiatan memaksimalkan display visibility dan availability produk di etalase pajangan toko. Adapun poin-poin yang menyangkut dengan poin merchandising yaitu yang pertama cek stok, yang kedua adalah FIFO. FIFO di sini artinya first in dan first out. Yang ketiga adalah pajangan produk. Yang keempat yaitu display PWSM. Step merchandising. Yang pertama tadi adalah cek stok. Dalam setiap kunjungan, tim sales wajib cek jumlah kuantiti stok produk yang masih tersedia, baik itu di etalase pajangan maupun di gudang belakang outlet tersebut. Kalau bisa dengan detail dan rincian produk per tipe produknya. Catat seluruh tipe produk yang masih ada, kalau bisa per SKU juga, agar data tersebut akurat dan proses suggest order berikutnya lebih mudah. Jumlah produk bisa di dalam satuan piece, lusin, maupun karton. Nah, produk yang sudah keluar dari kemasan, Anda bisa masuk satuan piece. Tetapi produk-produk yang masih dalam kemasan rapi, Anda bisa masukkan hitungannya dalam karton. Kemudian pisahkan produk yang masih layak jual dan produk yang sudah rusak, untuk memudahkan proses retur barang nantinya ke kantor Anda. Jadi, tim sales harus melakukan cek stok dengan benar. Jangan hanya mengira-ngira jumlahnya, mungkin karena Anda malas ataupun Anda sibuk. Kesalahan dalam cek stok barang nanti akan berdampak pada suggest order Anda, dan perputaran produk akan menjadi lebih lambat. Nah, ujung-ujungnya, produk Anda akan menumpuk di outlet tersebut dan nantinya timbul retur barang ke kantor Anda. Anda pasti tidak mau kan hal ini terjadi? Makanya harus dengan detail dan akurat data cek stok tersebut. Masih di step merchandising. Poin kedua, yaitu first in, first out, atau sering disebut dengan FIFO. Maksudnya di sini adalah pertama kali masuk, harus pertama kali juga keluar. FIFO tujuannya adalah mengatur perputaran produk di outlet agar lebih teratur. FIFO juga maksudnya yaitu memajang produk yang tanggal expirednya paling terdekat dahulu di etalase agar segera terjual, dan produk expired yang paling jauh dapat disimpan dan di dalam gudang menjadi buffer stok si outlet tersebut. FIFO dilakukan juga bertujuan agar produk yang terjual ke konsumen adalah produk yang layak pakai atau layak konsumsi dan tidak terjadi produk yang tertumpuk serta menjadi expired. Lakukanlah hal ini secara rutin di setiap kunjungan Anda, agar produk yang terdisplay lebih rapi dan lebih teratur. Poin ketiga, yaitu display produk. Lakukan pemajangan produk di etalase yang sudah disediakan oleh pihak outlet
dan disusun berdasarkan kategori produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya, produk tersebut adalah susu, susunlah di rak kategori susu, jangan disusun di kategori produk Pampers lainnya. Penyusunan produk sesuai kategori bertujuan agar konsumen lebih mudah mencari produk tersebut dan lebih cepat terjual. Rapikan dan bersihkan produk yang dipajang di etalase outlet tersebut. Anda juga bisa menggunakan kemoceng ataupun kanebo untuk membersihkan produk dari debu ataupun kotoran yang menempel di produk Anda. Konsumen akan lebih tertarik melihat produk yang lebih bersih daripada produk yang kotor maupun usang yang terdisplay di outlet tersebut. Masih di step merchandising, yaitu di poin keempat, yaitu adalah display POSM. Pemajangan POSM harus tepat dalam 3 hal berikut. Yang pertama, tepat outletnya. Yang kedua, tepat jumlahnya. Yang ketiga adalah tepat waktunya. Apa itu maksudnya? Kita akan cek satu persatu. Yang pertama adalah tepat outletnya. Pemilihan jenis POSM harus tepat sasaran outletnya. Segmen outlet Anda harus pahami dahulu. Contohnya, brosur cocok dipajang untuk tipe modern outlet, seperti supermarket, swalayan, dan mall. Tetapi untuk POSM jenis poster, cocok untuk tipe outlet yang masih tradisional, seperti street outlet, ataupun toko-toko yang ada di pasar basah. Maka Anda harus cermat untuk menempatkan terdisplaynya POSM Anda. Yang kedua, tepat jumlahnya. Pastikan jumlah POSM yang didisplay dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan si outlet. Jangan sampai berlebih sehingga nanti sia-sia. Apabila pembagian distribusi yang sia-sia, maka kos perusahaan akan lebih meningkat. Nantinya perusahaan akan merugi. Nah, di sini saya contohkan, sesuaikan jumlah brosur yang Anda distribusikan, estimasinya sesuai dengan traffic pengunjung yang datang ke toko tersebut. Hal ini bisa Anda jadikan barometer untuk menentukan jumlah kebutuhan POSM untuk toko tersebut. Yang ketiga, yaitu tepat waktu. Terkadang promo yang ada di dalam brosur dan POSM lainnya memiliki masa waktu yang singkat dan periode tertentu. Sehingga tim sales sebagai perwakilan perusahaan harus lebih teliti dalam memberikan dan mendistribusikan POSM. Anda harus cek sebelumnya sebelum Anda distribusikan ya. Jadi contohnya, brosur promo memiliki periode masa waktu 1-2 bulan saja. Setelah itu, brosur tersebut tidak akan berlaku lagi. POSM yang sudah melewati masanya, mohon ditarik dari outlet dan dimusnahkan, jangan dibiarkan saja. Bila POSM yang sudah melewati batas waktu masih ada di outlet, maka akan berdampak kepada konsumen, akan menerima informasi yang salah, dan hal ini akan merusak kredibilitas brand perusahaan Anda. Nah, hal ini akan menjadi buruk nantinya. Step keempat yaitu presentasi. Step presentasi artinya di sini adalah proses menjelaskan produk knowledge atau pemahaman produk maupun program yang sedang berjalan ke pihak outlet untuk mendukung penjualan mereka. Siapa saja yang harus dipresentasi? Pihak yang harus mendapatkan penjelasan ataupun presentasi di sini adalah mulai dari frontliner sampai dengan pihak owner, agar informasi yang disampaikan jelas dan akurat. Tujuan presentasi juga yaitu agar pihak outlet lebih mudah menjual produk Anda
dan menjadikan outlet tersebut menjadi agen terbaik perwakilan penjualan perusahaan Anda. Dalam proses presentasi kepada pihak outlet, tim sales bisa menggunakan buku katalog sebagai alat bantu untuk menjelaskan seluruh produk yang perusahaan miliki. Pastikan pihak outlet mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai informasi program ataupun produk yang akan Anda sampaikan. Yang pertama, jelaskan manfaat dan benefit yang akan mereka terima. Siapa sih yang nggak mau untung? Semua orang pasti ingin keuntungan. Begitu juga dengan pihak outlet. Apabila mereka jelas mendapatkan benefit yang Anda berikan, pastinya mereka akan senang dan akan mendengarkan informasi dengan baik-baik dari Anda. Jelaskan waktu periode program yang akan berjalan. Nah, Anda sebagai tim sales perwakilan perusahaan harus menjelaskan lebih akurat waktu periode program yang akan berjalan di toko tersebut. Jangan sampai program yang sudah Anda sampaikan melewati batas periode yang sudah ditentukan. Yang ketiga, jelaskan tipe-tipe produk yang ikut dalam program ataupun yang mendapat support dari perusahaan Anda. Jangan sampai salah tipe produk, nantinya klaim dari pihak outlet akan menjadi kacau. Nah, yang keempat, sampaikanlah dengan bahasa-bahasa yang simpel dan sederhana agar mudah dipahami oleh pihak si outlet. Jangan terlalu bertele-tele ataupun ribet menyampaikan program ataupun penjelasan produk Anda. Banyak yang terjadi di luar sana, tim sales hanya memberikan brosur saja tanpa menjelaskan dengan detail kepada pihak outlet. Alhasil, pihak outlet tidak tahu dan tidak mau menjalankan program-program yang sudah diberikan dari perusahaan Anda. Padahal perusahaan sudah memberikan senjata ataupun support kepada Anda sebagai alat bantu untuk mensupport penjualan Anda. Bila ada proses tawaran negosiasi dari pihak outlet, silakan hubungin atasan Anda masing-masing. Masih di step presentasi. Dalam proses presentasi, pastikan informasi produk serta program yang Anda tawarkan sinkron dengan kebutuhan pihak si outlet, sehingga informasi yang Anda sampaikan menjadi solusi terbaik bagi pihak outlet, serta nantinya akan memudahkan proses closing penjualan Anda. Sehingga Anda harus jeli dan harus cermat bagaimana Anda bisa mensinkronkan antara program yang Anda tawarkan dengan kebutuhan pihak si outlet. Step kelima, yaitu suggest order. Step suggest order yaitu proses memberikan saran order kepada pihak toko sesuai kebutuhan histori mereka, sampai dengan proses closing penjualan. Sebelum tim sales melakukan suggest order ke outlet, gunakanlah serta analisalah data cek stok barang yang sudah Anda lakukan dengan akurat yang telah Anda catat sebelumnya. Nah, di sini saya sudah katakan sebelumnya bahwasanya catatlah cek stok barang si outlet dengan benar dan detail. Nah, data yang tadi digunakan untuk step yang ini, yaitu suggest order. Saran order yang Anda lakukan bukanlah berdasarkan kebutuhan Anda, tapi melainkan ada rumusnya. Rumus suggest order yaitu jumlah histori pembelian dikurangi stok barang yang ada dikalikan 1,5. Bagaimana contohnya? Seperti ini contohnya. Contoh case. History order outletnya adalah 100 karton based on cycle call. Artinya di sini misal cycle call Anda adalah 2 minggu. Maka history order si toko ini selama 2 minggu Anda kunjungan
itu adalah 100 karton. Kemudian stok produk yang masih tersisa di outlet tersebut adalah 10 karton. Berapa saran order Anda? Saran order Anda yaitu jumlah histori pembelian dikurangi stok barang dikali 1,5. Dikali 1,5 di sini artinya adalah untuk sebagai buffer stok Anda kepada pihak si outlet. Nah, di sini Anda bisa jadikan buffer stok sebagai safety apabila kunjungan Anda tidak stabil. Jadi angkanya seperti ini. 100 dikurang 10 dikali 1,5 yaitu adalah 135 karton. Jadi jumlahnya yang Anda sarankan kepada pihak toko adalah 135 karton yang harus diorder. Masih di step suggest order. Setelah Anda kalkulasi secara tepat jumlah suggest order tersebut, maka coba diskusikanlah dengan pihak outlet. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Tetapi banyak faktor juga yang dapat mempengaruhi suggest order Anda. Yang pertama, kondisi keuangan outlet, apakah stabil apa tidak. Yang kedua, kondisi mood si owner, apakah lagi jelek atau masih mengalami masalah keluarga atau tidak. Anda harus pintar-pintar membaca. Yang ketiga yaitu traffic pembelian si konsumen di toko tersebut. Ketiga hal ini dapat menjadi faktor penghambat Anda ketika dalam situasi memberikan suggest order kepada si owner. Suggest order bisa saja menjadi closing penjualan asal Anda cermat dan pintar mengatasi faktor-faktor di atas dan memberikan solusi terbaik kepada pihak si outlet. Pihak outlet pastinya tidak akan menolak suggest order Anda bila Anda jelas memberikan benefit kepada pihak si outlet. Tetapi bila Anda hanya memberikan beban kepada pihak si outlet, jelas saja pasti akan terjadi penolakan. Nah, saran saya, fokuslah terhadap kebutuhan si outlet, agar Anda menjadi solusi terbaik bagi mereka. Anda harus cermat dan pintar melihat situasi tersebut. Step berikutnya adalah handling objection. Step handling objection ini adalah mengatasi masalah yang timbul dalam proses kunjungan tim sales di outlet tersebut. Sering sekali tim sales melewati step ini karena dianggap menjadi beban kerja bagi mereka. Memang tidak mudah untuk melakukan step handling objection ini. Harus memiliki skill ataupun kemampuan untuk melihat situasi dan pintar mencari solusi bagi pihak si outlet, di mana tim sales akan berhadapan dengan situasi yang outlet akan marah-marah dan komplain atas produk maupun pelayanan kalian. Tapi jangan khawatir, setiap masalah yang timbul pasti ada solusinya. Tetap tenang dan bersabar bila ketemu dengan situasi seperti ini. Tujuan dari step handling objection adalah mencari solusi terbaik untuk pihak si outlet akibat timbulnya masalah dan komplain dari kunjungan si tim salesnya. Nah, poin-poin dari handling objection ini yaitu yang pertama, memberikan solusi atas masalah yang timbul. Yang kedua, memberitahukan kunjungan Anda untuk periode berikutnya. Yang ketiga, yaitu adalah cek dan ambil produk retur yang sudah ada. Misal contoh produk consumer good, ini ada produk returnya. Yang keempat, yaitu melakukan tagihan. Lakukan poin-poin di atas secara perlahan, dan Anda harus pintar melihat situasi saat menyampaikan poin-poin tersebut. Hindarilah situasi yang kurang mendukung untuk melakukan poin-poin handling objection, yaitu seperti yang pertama,
ketika emosi si owner sedang tidak stabil. Hindarilah hal ini. Yang kedua, ketika banyaknya konsumen yang sedang bertransaksi ataupun hilir mudik di outlet tersebut, ataupun situasi yang lainnya. Harap menunggu waktu dan bersabar sampai situasi menjadi kondusif di hari yang sama juga. Jangan sampai di hari yang lain, karena kita prioritasnya adalah si pihak outletnya. Ya, masih di step handling objection. Poin pertama tadi adalah memberikan solusi atas masalah. Tips untuk memberikan solusi bagi pihak outlet yaitu Anda harus menjadikan Anda menjadi teman terbaik mereka. Anda harus melihat masalah yang ada dari sisi kacamata si owner juga. Jangan melakukan perdebatan dengan pihak si owner. Walaupun Anda menang dalam hal ini, nantinya juga akan merugi. Jadi, hindarilah perdebatan dalam setiap diskusi Anda dengan si owner. Hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan yaitu mendengarkan dulu keluh kesah dari pihak si owner sampai mereka selesai bicara. Kemudian, penuhilah kebutuhan yang mereka inginkan, serta mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak, baik itu dari pihak si owner ataupun dari pihak Anda sebagai tim sales. Poin kedua, yaitu memberitahu kunjungan Anda untuk periode berikutnya. Sebaiknya Anda memberitahukan jadwal kunjungan Anda untuk periode berikutnya di hari apa atau minggu keberapa, agar pihak si outlet dapat mengestimasi stok produk yang mereka miliki cukup untuk memenuhi kebutuhan si konsumen yang akan datang ke outlet mereka. Biasanya, jadwal kunjungan ada terbagi 4. Yang pertama, F1. F1 ini adalah sebulan sekali. Yang kedua, F2 yaitu setiap 2 minggu sekali. F3 yaitu sebulan 3 kali kunjungan. Ataupun F4 yaitu kunjungan setiap minggunya. Ini semua tergantung dari prioritas perusahaan Anda. Biasanya kalau outlet kategorinya adalah outlet Pareto yang pembeliannya banyak, biasanya dikunjungin setiap minggu. Tetapi bila terjadi pada outlet yang kurang produktif, biasanya dikunjungin adalah sebulan sekali. Ini semua tergantung dari kesepakatan pihak perusahaan dengan pihak si outlet. Ya, poin ketiga yaitu cek dan ambil produk retur yang ada. Biasanya, di bidang consumer good ada produk-produk retur yang expired telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jelas, produk tersebut tidak layak konsumsi dan tidak layak lagi untuk dijual bagi konsumen. Ada juga produk-produk yang rusak akibat pengiriman barang yang ceroboh. Hal ini bisa Anda diskusikan dengan perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Serta ada juga, menurut pengalaman saya, produk-produk yang usang akibat salah display dan display yang kurang tepat, seperti dijemur di panas matahari atau terkena langsung dengan matahari yang terlalu lama masa displaynya. Nah, jadi untuk solusi mengatasi barang returan itu adalah yang pertama, lakukan cek stok yang benar. Yang kedua, jangan terlalu banyak memberikan order ke outlet. Biasanya di sini di akhir bulan para sales membom atau memberikan penjualan terlalu banyak ke pihak toko sehingga toko juga sulit untuk menjualnya kembali. Nah, yang ketiga, edukasi secara tepat mengenai masa pakai produk Anda atau durability produk Anda. Biasanya setiap produk ada masa pakainya. Nah, bila Anda melakukan 3 hal tersebut di atas secara benar, dipastikan tidak ada lagi barang retur yang terjadi di outlet.
Tahap keempat yaitu tagihan. Lakukan cek tagihan ke toko secara berkala. Pada saat Anda selesai melakukan transaksi penjualan dulu, lalu Anda bisa melakukan tagihan kepada pihak outlet. Hal ini harus dilakukan di proses terakhir saat Anda kunjungan. Jadi jangan dilakukan di depan dulu ya teman-teman. Ini harus dilakukan di akhir kunjungan Anda. Karena kalau dilakukan di depan, maka nanti emosional pada komunikasi akan menjadi labil. Tips untuk melakukan tagihan yaitu yang pertama, terapkan metode One Bill System atau OBS. Apabila ada tagihan lama belum selesai, maka tidak bisa order di periode berikutnya. Hal ini bisa menjamin stabilitas pembayaran si toko kepada perusahaan Anda. Step terakhir yaitu step administrasi. Dalam step administrasi pengertiannya adalah melakukan proses pencatatan hal-hal yang telah Anda lakukan selama proses kunjungan setiap harinya, baik tercatat di dalam buku CRC maupun terrecord di dalam aplikasi yang telah tersedia oleh perusahaan Anda. Tujuannya adalah untuk merekam histori transaksi setiap outlet yang Anda handle. Nantinya seluruh data yang tersimpan bisa digunakan untuk menganalisa perkembangan bisnis perusahaan Anda. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam proses administrasi meliputi yaitu pertama, menyelesaikan seluruh reporting atau laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Poin kedua, rekapitulasi omset, penjualan, dan piutang si outlet. Poin ketiga yaitu setoran uang penjualan Anda. Nah, yang keempat, analisa dan review kegiatan kunjungan Anda yang telah Anda lakukan setiap harinya. Masih di step administrasi. Poin pertama, menyelesaikan seluruh reporting atau laporan yang dibutuhkan perusahaan. Masih banyak teman-teman yang harus kembali ke kantor setiap sorenya selepas dari kunjungan outlet. Tetapi ada juga yang tidak kembali ke kantor. Sebaiknya Anda menggunakan waktu setelah selesai kunjungan outlet di sore hari untuk menyelesaikan reporting atau laporan-laporan yang dibutuhkan dari Anda. Adapun jenis-jenis laporan yang sering dipakai oleh beberapa perusahaan yaitu yang pertama, berapa jumlah toko yang Anda kunjungin. Bisa aja yang Anda kunjungin 10 sampai dengan 40 toko. Poin kedua, berapa toko yang melakukan transaksi penjualan. Nah, ini berapa toko dari misal contoh 10 toko yang Anda kunjungin, hanya 8 toko yang melakukan transaksi. Nah, poin yang ketiga yaitu berapa jumlah nominal uang penjualan Anda di hari kunjungan tersebut. Yang keempat, isu kompetitor di market yang telah Anda temukan seperti apa. Mungkin seperti program yang berjalan saat Anda kunjungan. Contoh program yang ada di market dari kompetitor adalah beli 2 gratis 1, ataupun misal contoh ada diskon 10%. Hal ini Anda harus catat sebagai informasi kepada perusahaan. Bisa juga poin lainnya adalah harga produk yang sejenis dan info traffic konsumen yang datang ke outlet-outlet kunjungan Anda. Nah, semua info ini Anda harus catat. Nah, biasanya keesokan harinya ketika meeting pagi, atasan Anda akan menanyakan beberapa poin yang telah saya sampaikan seperti tadi. Berapa jumlah outlet yang Anda kunjungin, berapa jumlah toko yang transaksi, ataupun berapa omset Anda, ataupun isu kompetitor apa yang Anda temukan. Seluruh data tersebut hendaklah Anda input dan Anda masukkan ke dalam laporan Anda. Bisa saja dalam bentuk komunikasi, tim WhatsApp, ataupun Anda tulis ke form CRC, ataupun Anda bisa sampaikan ketika meeting sore.
Bisa aja juga Anda bisa inputkan ke dalam aplikasi yang tersedia di dalam fitur-fitur yang sudah ditentukan oleh kantor Anda. Ingat, lakukan seluruh laporan yang diminta secara tepat waktu dan akurat. Jangan pernah menunda laporan itu karena hal tersebut tidak baik untuk Anda. Ingat ya teman-teman, jangan menunda laporan. Poin berikutnya adalah rekapitulasi omset penjualan dan piutang si outlet. Hendaklah hitung secara detail dan akurat jumlah penjualan Anda setiap hari setelah selesai waktu kunjungan. Lalu input ke dalam performance Anda. Hal ini nantinya akan digunakan untuk menilai kinerja Anda sebagai tim sales. Serta bila ada hasilnya melebihi dari target, maka nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan insentif Anda. Dan jangan lupa juga hitung piutang outlet agar tidak melewati batas yang telah ditentukan atau istilahnya overdue. Semakin banyak outlet yang overdue, maka kinerja Anda sebagai sales akan terlihat jelek. Ini juga akan mempengaruhi performance Anda. Apakah Anda tetap diteruskan atau tidak? Poin berikutnya adalah setoran uang penjualan. Sebaiknya setelah Anda hitung uang penjualan yang sudah terkumpul di sore hari, setelah kembali ke kantor, maka segeralah setorkan uang tersebut kepada kasir ataupun pihak finance Anda. Banyak kasus yang terjadi, sales melakukan penggelapan uang setoran karena tergoda oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan Anda. Hindarilah hal tersebut, karena akan merusak nama Anda dan kredibilitas Anda dalam dunia kerja. Sekali Anda tercoret dalam dunia kerja sebagai Anda memakan uang perusahaan, maka selamanya Anda akan di blacklist dari dunia pekerjaan. Ingat ya teman-teman, ada kata pepatah, gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelanga. Jadi, ingat teman-teman, lakukanlah tugas Anda dengan sebaik mungkin. Masih di step administrasi. Poin terakhir yaitu adalah analisa dan review seluruh kegiatan kunjungan Anda yang telah Anda lakukan setiap harinya. Setelah selesai seluruh kegiatan rutin kerja Anda, hendaklah melakukan review dan analisa proses kegiatan tersebut. Apakah sudah maksimal kegiatan Anda atau tidak? Ataupun ada yang harus diperbaiki atau tidak? Nah, berikut ada poin-poin sebagai penilaian review Anda dan ini bisa jadikan barometer penilaian Anda. Yang pertama, apakah waktu kunjungan outlet tersebut efektif atau tidak? Ini Anda harus analisa dengan baik-baik. Yang kedua, apakah peningkatan penjualan Anda akan meningkat dari hari sebelumnya? Poin ketiga yaitu faktor apa aja yang menjadi penghambat kinerja Anda. Ini juga bisa Anda diskusikan dengan atasan Anda atau superior Anda. Yang poin keempat, support apa saja yang Anda butuhkan dari perusahaan untuk menunjang produktivitas Anda. Nah, Anda biasanya ada weekly review, hal ini bisa Anda sampaikan. Misal contoh Anda membutuhkan support program, Anda bisa sampaikan kepada atasan Anda dulu. Saya membutuhkan support ini Pak, jadi Anda bisa diskusikan. Ataupun hal-hal yang lain yang perlu Anda perbaiki, mungkin yang bisa menghambat kinerja Anda. Masih di step administrasi. Poin terakhir yaitu adalah analisa dan review seluruh kegiatan kunjungan Anda yang telah Anda lakukan setiap harinya. Setelah selesai seluruh kegiatan rutin kerja Anda, hendaklah melakukan review dan analisa proses kegiatan tersebut. Apakah sudah maksimal kegiatan Anda atau tidak? Ataupun ada yang harus diperbaiki atau tidak? Nah, berikut ada poin-poin
sebagai penilaian review Anda dan ini bisa jadikan barometer penilaian Anda. Yang pertama, apakah waktu kunjungan outlet tersebut efektif atau tidak? Ini Anda harus analisa dengan baik-baik. Yang kedua, apakah penjualan Anda akan meningkat dari hari sebelumnya? Poin ketiga yaitu faktor apa aja yang menjadi penghambat kinerja Anda. Ini juga bisa Anda diskusikan dengan atasan Anda atau superior Anda. Yang poin keempat, support apa saja yang Anda butuhkan dari perusahaan untuk menunjang produktivitas Anda. Nah, Anda biasanya ada weekly review, hal ini bisa Anda sampaikan. Misal contoh Anda membutuhkan support program, Anda bisa sampaikan kepada atasan Anda dulu. Saya membutuhkan support ini, Pak. Jadi Anda bisa diskusikan. Ataupun hal-hal yang lain yang perlu Anda perbaiki. Mungkin yang bisa menghambat kinerja Anda. Oke, kita masuk di slide terakhir, yaitu tentang kritik dan saran. Mungkin dalam penyampaian materi di atas, pastinya ada kekurangan dan ada yang kurang berkenan di hati penonton. Nah, silakan komentar apa saja yang untuk membangun channel ini lebih baik. Mungkin ada juga hal-hal yang masih terlupakan dalam penyampaian materi, silakan komentar di bawah. Nah, kurang dan lebih saya mohon maaf. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah sampai warna dia abu-abu dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutamanya bagi teman-teman sales pemula, dapat meningkatkan knowledge-nya tentang bidang sales. Nah, saya harapkan dapat diimplementasikan dalam kunjungan ke outlet setiap harinya. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai dengan selesai videonya. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe sekali lagi untuk mendukung video ini menjadi lebih berkembang. Itu aja dari saya, semoga kita jumpa di video berikutnya dan saya ucapkan wassalam.